Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Menita Gurning dengan NIM 120220197 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Izinkan saya pada video kali ini untuk menjelaskan mengenai pengembangan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Pak Asirin, STMT. Daftar isi yang akan dibawakan pada video kali ini yaitu terdapat resume teori Keynesian, studi kasus dari teori Keynesian, dan juga kesimpulan. Sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah dan para tokoh pendukungnya. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Sedangkan ekonomi Keynesian atau Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatannya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian sudah banyak digunakan sebagai model ekonomi standar di negara-negara maju selama dan sesudah Great Depression atau depresi hebat, Perang Dunia Kedua, dan ekspansi ekonomi pasca perang pada tahun 1945 sampai dengan 1973. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil, karena ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi atau permintaan rendah dan inflasi atau permintaan tinggi, dan juga bahwa ini dapat dikurangi dengan melakukan respon dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama, dan industri pendukungnya, atau bisa disebut basis dan non-basis. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi, dan solidaritas teritorial nasional. Selanjutnya, apa itu intervensi pemerintah? Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial ekonomi. Intervensionisme ekonomi atau statisme ekonomi dan intervensi negara merupakan perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar untuk tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, apa itu demokrasi sosial? Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah, dan perubahan itu harus dilakukan secara bertahap. Dalam artian lain, demokrasi sosial merupakan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal dan ekonomi campuran yang berorientasi kapitalis. Dan yang terakhir, yaitu kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Apa yang dimaksud dengan kebijakan kohesi? Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan wilayah. Dengan kata lain, kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung yang disebut dengan perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah di suatu negara. Cara berpikir Keynesianisme telah menjadi inspirasi bagi ilmuwan yang fokus meneliti tentang kesenjangan antar negara. Lalu, pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah atau perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor atau export based, teori sirkular dan kausal kumulatif atau circular cumulative causation Myrdal, lalu teori kutub pertumbuhan atau growth pole dari Perroux, dan teori inti pinggiran atau core periphery dari Friedman. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Artinya,
Perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Akar konsep teori sirkular dan kumulatif causation berakar pada Thorstein Veblen pada tahun 1857 sampai dengan 1929 saat ia mengkaji tentang evolusi kelembagaan. Ilmuwan lainnya yang menggunakan konsep ini dalam konteks pertumbuhan wilayah adalah Nicholas Kaldor yang menerapkan konsep ini terkait peran manufaktur di dalam pertumbuhan kapitalis. Ia terpengaruh oleh Eileen Young pada tahun 1876 dan juga 1929. Selanjutnya yaitu ada kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal atau yang biasa disebut lingkaran setan kemiskinan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini termasuk pendidikan dan pekerjaan atau modal manusia, kepercayaan dan jaringan atau modal sosial, prasangka dan diskriminasi atau modal asosial, kebiasaan, norma, dan adat istiadat atau modal budaya, nutrisi dan psikologis atau modal kesehatan, serta pendapatan dan kekayaan atau modal finansial. Lalu yang ketiga, ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak atau purposive industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri, baik ke belakang backward linkage maupun ke depan forward linkage, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Yang keempat, penyebab kesenjangan wilayah. Teori Keynesian berpandangan bahwa penyebab kesenjangan wilayah antara lain deregulasi atau liberalisasi pasar atau pasar bebas, masalah lemahnya ekonomi struktural, rendahnya investasi, terjadinya pengurangan modal menuju wilayah yang lebih maju, partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Teori Keynesian sendiri berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Lalu kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Dan yang terakhir, penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Lalu ada definisi pembangunan dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar. Dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah, atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang, jika diserahkan pada mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah hanya terjadi pada wilayah tertentu. Lalu ada pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Pertama, dengan kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan proaktif sendiri bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang kedua, itu dengan investasi publik pada infrastruktur. Investasi publik sebagai prinsip di dalam makroekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan pembangunan wilayah. Selanjutnya yaitu ada studi kasus inflasi dari sudut pandang moneter dan fiskal dengan studi kasus Sumatera Barat. Inflasi merupakan suatu peristiwa yang dialami oleh setiap negara, bahkan provinsi-provinsi yang ada di negara tersebut. Indonesia yang memiliki 34 provinsi termasuk Provinsi Sumatera Barat yang selalu berusaha menciptakan tingkat inflasi terkendali dan stabil, inflasi sangat berpengaruh
terhadap perekonomian suatu wilayah. Secara umum, penyebab terjadinya inflasi adalah adanya tekanan dari demand pull inflation dan cost inflation. Teori Keynes mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi akan menurunkan inflasi dikarenakan masyarakat langsung menyimpan uang mereka di bank-bank umum dan berharap mendapatkan bunga dari simpanan mereka tersebut sehingga jumlah uang beredar berkurang dan inflasi pun ikut turun. Dengan mengurangi transfer pemerintah, maka laju pertambahan uang yang beredar di masyarakat dapat dikendalikan sehingga inflasi dapat dikurangi. Hal ini sesuai dengan teori Keynes yang mengatakan ada 3 bentuk kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Saat inflasi, biasanya kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Secara lebih khusus, Keynes yakin pemerintah memotong pajak atau menaikkan pengeluarannya disebut kebijakan fiskal ekspansioner untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan. Sebaliknya, Keynes mengemukakan bahwa pemerintah hendaknya menaikkan pajak atau mengurangi pengeluarannya yang disebut kebijakan fiskal kontraksioner untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi. Selanjutnya, pada grafik inflasi tahun 2007 sampai dengan 2017 di Sumatera Barat, memperlihatkan tekanan inflasi tahunan Sumatera Barat meningkat signifikan di akhir tahun 2008 dengan pertumbuhan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,68%. Peningkatan ini penyebab utamanya didorong oleh adanya peningkatan harga pada kelompok bahan makanan. Pada triwulan ini, kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,62%. Inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan. Kurang lancarnya pasokan dari sentra-sentra penghasil yang menyebabkan harga berbagai jenis bumbu seperti cabai dan bawang. Sebaliknya, kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pada triwulan justru mengalami deflasi yang disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi mulai awal Desember 2008. Lalu pada tabel 1, memperlihatkan tekanan inflasi tahunan Sumatera Barat menurun signifikan di akhir tahun 2015 dengan pertumbuhan inflasi terendah sebesar 11,58%. Laju inflasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional dan rata-rata laju inflasi regional Sumatera. Bahkan tercatat sebagai provinsi dengan laju inflasi terendah secara nasional. Relatif lebih terjaganya pasokan pangan dibandingkan tahun sebelumnya, kecenderungan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga energi strategis sebagai dampak turunnya harga energi strategis dunia, berimbas pada pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi Sumatera Barat sepanjang tahun 2015, menjadi faktor-faktor dominan yang menjadikan meredanya inflasi Sumatera Barat. Dalam perkembangannya hingga saat ini, pemikiran mengenai stabilitas inflasi dimanapun itu terjadi dan kapanpun oleh ekonom inflasi dapat dipercaya sebagai suatu fenomena moneter. Penelitian yang dilakukan Trisdian pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa volatilitas inflasi daerah di Indonesia pada periode 1999 hingga tahun 2009 lebih merupakan fenomena moneter. Bahwa pada tahun 2016 juga melakukan penelitian tentang inflasi di Nigeria dan mereka menyimpulkan hasil dari penelitian mereka bahwa ada dominasi proporsi monetaris pada dinamika inflasi di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh Hervino pada tahun 2011 juga menyimpulkan hal yang sama, yaitu sisi moneter lebih dominan dalam mempengaruhi volatilitas inflasi di Indonesia pasca krisis ekonomi 1997 daripada sisi fiskal. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang pada model estimasi ARDL, didapatkan bahwa suku bunga memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang pada model estimasi ARDL, didapatkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera Barat, di mana dalam jangka pendek negatif dan tidak signifikan, serta di jangka panjang negatif dan signifikan. Lalu dapat dinyatakan bahwa inflasi di Sumatera Barat berkointegrasi dengan jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak
yang berarti terdapatnya pengaruh jangka panjang. Inflasi yang terjadi di Sumatera Barat dapat dinyatakan sebagai fenomena moneter yang terjadi pada jangka panjang karena variabel moneter seperti uang beredar dan suku bunga terdapat hubungan positif signifikan. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran bagi pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia diharapkan mempunyai kebijakan moneter yang tepat dalam mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah uang beredar berkaitan dengan kestabilan perekonomian di Sumatera Barat dan merupakan instrumen penting dalam mengelola inflasi dan tingkat suku bunga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya.